Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta setiap bulan Mei mengadakan renungan bulan Maria yang bertujuan membantu anggota wanita Katolik Republik Indonesia sewilayah kerja DPD Jakarta untuk semakin berkembang dalam iman. Pada renungan bulan Mei tahun 2023 ini, secara khusus DPD Jakarta menampilkan tokoh wanita Katolik yang berkiprah di bidangnya masing-masing dan selalu berusaha memancarkan cinta kasih Kristus dalam kiprahnya tersebut. Tema-tema yang dipilih berdasar atas bahan bacaan yang terdapat dalam kitab suci. Pada pertemuan ketiga ini, tema yang diangkat adalah Maria dan kepemimpinan yang melayani. Dalam renungan kali ini, DPD Jakarta menghadirkan secara khusus seorang wanita Katolik yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik dan pembaca berita. Beliau adalah Mbak Tantri Mundoko. Halo Mbak Tantri. Halo juga Ibu Eti. Apa kabar? Kabar baik Ibu. Sehat selalu ya? Harus sehat. Oke. Kita sudah masuk ke kebiasaan baru sehingga udah nggak perlu pakai masker, tapi jarak tetap kita jaga ya. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Ibu-ibu yang terkasih, Bu Tantri akan membantu kita lewat pengalaman yang dimilikinya sehingga kita akan semakin mendalami tema kali ini. Mbak Tantri, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kita untuk semakin mendalami tema kali ini lewat pengalaman hidup beliau. Mbak Tantri, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya, boleh nggak diceritakan sedikit kenapa sih Mbak Tantri tertarik dengan profesi ini dan akhirnya menjadi satu hal yang disenangi? Nah itu menarik pertanyaannya. Saya tuh kalau ditanya mengenai hal ini sebetulnya jawabannya mungkin kalau secara spiritual, secara religius, kali ini kan ngobrol sama wanita Katolik Republik Indonesia ya, jalan Tuhan. Karena kalau dari kecil ditanya mau jadi apa, selalu nggak pernah tahu jawabannya dan nggak pernah pasti. Jadi justru saya tuh kepengen hal yang A dapetin yang B. Waktu itu malah karena lagi les dansa, jadi malah tiba-tiba, jadi karena lagi les yang lain malah tiba-tiba ditawarin jadi presenter. Jadi waktu itu justru malah kayaknya Tuhan yang mengarahkan untuk jadi presenter gitu loh. Dan itu terjadi ketika semester 2 kuliah. Kuliahnya sosiologi. Jadi bukan presenter. Jadi memang dari awal tuh nggak ada kepikiran mau ada di industri pertelevisian atau ingin menjadi presenter. Jadi untuk teman-teman ataupun juga para wanita Katolik yang muda yang memang punya tujuan hidup ingin jadi presenter, bagus. Oke. Tapi jangan ragu-ragu. Tapi yang mungkin seperti saya juga nggak apa-apa. Karena memang kalau nanti Tuhan sudah menentukan pasti akan ada jalannya juga gitu. So, Tuhan yang memimpin ya. Tuhan yang memimpin waktu itu. Jadi dari kecil memang suka ngomong ya, tapi waktu itu Tuhan yang mengarahkan. Oke. Dan ternyata sampai saat ini malah jadi bukan berasa kerja ya, tapi jadi hobi ya. Betul. Sempat kemudian beralih ke profesi yang lain. Tapi kemudian itu tadi karena memang ternyata cinta pertamanya di sana. Akhirnya kembali lagi ke industri penyiaran lagi gitu sampai hari ini. Oke, so industri penyiaran. Nah, dalam menjalani pekerjaan di industri penyiaran tersebut ya, pasti banyak tantangan nih. Yang tantangan yang dihadapi pastinya dari hari ke hari gitu ya. Mungkin bukan hari ke hari lagi, jam ke jam, menit ke menit begitu ya. Nah, bagaimana sih Mbak Tantri bisa tetap taat, kemudian setia akan imannya begitu, dan juga tapi tetap dengan kasih dalam menjalani kehidupan dalam profesinya itu, menekuni profesinya tersebut. Bohong sih kalau dibilang, sepertinya pekerjaan saya sangat menyenangkan. Karena tantangannya pasti banyak ya. Apalagi sekarang tuh kita nggak hanya kemudian berjibaku dengan orang sekitar, tapi kan udah dunia ya. Dan tantangannya setiap detik gitu. Apalagi industrinya tidak hanya antar TV tapi juga mulai digital dan lain sebagainya. Tapi nomor satu adalah menurut saya bagaimana kita harus suka sama apa yang kita lakukan. Itu nomor satu dulu. Nah, bagaimana caranya suka adalah tahu ya dengan mencoba segala hal. Ketika masih muda, coba dulu segala hal. Yakinkan dulu bahwa ini apa yang kita suka. Jadi kalau ngerasa bahwa
kalau bangun pagi kayaknya kok terpaksa banget yang ngelakuin ini, ya mungkin itu bukan yang disuka gitu. Tapi kalau udah melakukan segala sesuatu hal tanpa merasain beban dan tidak memikirkan rupiahnya, oh sekarang bukan rupiah, zamannya ya dolar juga bitcoin mungkin ya zaman sekarang ya. Nah itu berarti sudah hal yang disukai dan dicintai gitu. Lakukan yang terbaik sebaik mungkin, karena kalau saya dulu tuh Bu Eti nggak pernah mikir akan mendapatkan uangnya gitu loh. Karena saya kerja itu memang based on saya suka banget, justru karena nggak pernah mikir akan mendapatkan itu, jadi berusaha sebaik mungkin malah mendapatkan lebih banyak gitu loh. Jadi saya tuh mikirnya karena saya suka, saya selalu memberikan yang terbaik, malah justru dapat yang besar banget, justru malah dapat kesempatan besar banget. Saya nggak pernah lomba kerjaan Bu Eti. Kerjaan datang terus setiap waktu karena kan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kan alam semesta mendukung kan, ya, memberikan yang terbaik juga. Kemudian nomor 2 adalah attitude. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Yang lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak, tapi your attitude determines who you are. Jadi aku percaya sampai hari ini, karena kita bekerja tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bekerja sama dengan banyak orang, attitude nomor 1 gitu loh. Jadi kalau saya masih bisa ada di industri ini sampai hari ini, itu karena attitude saya benar-benar saya jaga. Saya dulu sampai saya sekarang itu masih orang yang sama, tepat waktu, kemudian ramah, itu harus dijaga terus sampai hari ini. Dan orang-orang yang masih bertahan di industri ini pasti juga orang yang menjaga attitude-nya, jaga omongan saya, percaya sama omongan saya. Oke, satu tips ya. Oke, satu tips dari Mbak Tantri. Yes, itu udah pasti gitu. Karena ini industri yang sangat rentan Bu Eti. Jadi kalau misalnya attitude-nya udah nggak oke, detik itu juga udah pasti. Attitude itu bukan cuma hanya masalah sombong atau enggak ya, tapi kayak tepat waktu atau enggak, bisa kerja atau enggak, bisa kerja sama atau enggak gitu. So kembali ke kepribadian kita ya, yang melead, yang memimpinnya maunya jadinya seperti apa? Mau dipimpin ke arah yang baik, oke, arah yang lebih kurang baik, oke, begitu ya. Jadi kembali lagi ke kepemimpinan itu sendiri, pimpin diri sendiri dulu, seperti itu mungkin ya. Oke, Mbak Tantri, dalam iman kita percaya, kita punya pandangan bahwa pemimpin adalah pelayan, begitu ya. Pemimpin adalah pelayan, servant leadership. So menurut pandangan Mbak Tantri ya, Mbak Tantri ya, apakah spirit pelayanan yang tadi itu pemimpin adalah pelayan itu di dalam pengalaman Bu Tantri nih menghadiri berbagai event, berbagai talk show, berbagai kegiatan gitu ya, apakah hal ini telah nampak di dalam diri para pejabat publik kita saat ini? Boleh dikulik dikit nggak? Wow, pejabat publik. Ini pertanyaannya berat nih. Oh, karena itu ya tadi ya. Kita kan harapannya para pemimpin ini adalah menjadi pelayan ya. Seperti kita, kalau kita mau menjadi seseorang yang baik, kita harus layani diri kita dengan baik dulu. Oke, ini kalau berbicara, ini jangan-jangan pertanyaan jebakan untuk 2024 ya? Arahnya sih kayaknya kesana dikit ya. Kalau berbicara mengenai 2024 atau pejabat publik gitu, mungkin saya ranahnya nggak kesana ya. Mungkin saya berpikir bahwa mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, dan gitu aja kali ya, kita sendiri dengan semua pekerjaan kita yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Mungkin saya bicara dengan pekerjaan saya dulu, atau Bu Eri dulu, atau apapun yang teman-teman bisa lakukan, atau wanita Katolik Republik Indonesia, dan apapun yang bisa kita lakukan sebagai wanita Katolik Republik Indonesia itu. Pelayan itu sebagai pejabat publik ataupun sebagai ibu rumah tangga di rumah atau apapun itu kan kita adalah pemimpin kita sendiri, berarti ya. Jadi saya percaya bahwa terlepas dari kita pejabat publik ataupun juga pejabat publik di rumah atau pejabat publik di publik secara umum tuh, kalau kita menjiwai dengan kasih Kristus itu kan akan terasa beda ya. Begitupun juga ketika saya keluar sebagai penyiar dengan merasa bahwa saya harus punya jiwa melayani, bukan penyiar yang punya kasih, itu kan beda ya. Akan beda. Saya ngerasa pekerjaan saya bukan saya penyiar nih, nggak gitu. Saya penyiar karena talenta saya itu adalah dari Tuhan. Gitu. Jadi bukan apa-apa, Muliti. Semua ini yang asalnya dari Tuhan, jadi saya harus melayani. Gitu. Ini besok nih kalau Tuhan nggak berkenan lagi, mau diambil, ya diambil aja. Misalnya suara saya bisa hilang, link saya bisa diambil, TV saya tutup besok, gitu. Ya bisa aja. Gitu. Jadi kalau saya nggak pergunakan semuanya dengan baik, kalau saya lupa nih akan siapa diri saya sebenarnya, itu berlebihan gitu.
Jadi buat saya sih secara pribadi melayani itu adalah kita harus ingat siapa sih diri kita gitu, berbuat sebanyak-banyaknya. Jadi saya selalu berusaha untuk ketika saya siaran mempergunakan suara saya, mempergunakan otoritas saya ketika saya bersiaran itu adalah menyiarkan apa yang dikasih sama Tuhan ke saya gitu. Dalam setiap siaran saya Bu, itu doa saya tiap hari. Mau saya siaran kesehatan, mau saya siaran BUMN, mau saya siaran kementerian, apapun itu, mau saya siaran sama pejabat, mau saya siaran sama siapapun, mau saya siaran dari yang paling mudah ke yang paling susah, saya selalu berusaha menghargai orang itu ataupun menyiarkan apapun tuh. Siaran itu yang penting saya berusaha untuk berdoa ini harus berguna gitu, karena ini talenta dari Tuhan gitu. Ya, itu sih Bu. Jadi ya kalau kaitannya sama pejabat publik, buat saya itu urusan pejabat publik itu dengan Tuhannya masing-masing gitu lah. Biarkan dia berurusan jiwa melayaninya tuh masing-masing. Tapi sekarang biarkan kita nih berurusan dengan Tuhan kita masing-masing untuk bisa melayani dan mulai dari diri kita sendiri. Dan aku yakin kalau kita mulai dengan diri kita sendiri, pasti kita bisa saling melayani dengan baik. Betul. So, jadi semuanya kembali ke diri kita. Kalau menurut saya gitu loh. Soalnya kalau kita mikirin orang lain pusing ya. Kita jadi netizen julid juga tuh netizen julid juga gitu kalau ngurusin orang lain gitu, kayaknya udah dimulai dari diri kita sendiri aja deh gitu. Dengan menjadi diri kita sendiri, dengan menampilkan yang terbaik, sebetulnya itu juga akan salah satu cara kita menyiarkan juga ya, dengan menjadi pribadi yang baik, menyiarkan bahwa kita memang anak Tuhan juga yang senantiasa memanjakan. Tapi memang saya kalau ngajar Bu, kalau ngajar, apalagi terutama kalau ngajar bapak-bapak, ibu-ibu pejabat publik itu, saya selalu bilang sama mereka, Bapak Ibu tolong diingat ya, Bapak Ibu itu adalah orang-orang, apalagi mereka beliau-beliau yang sudah punya jabatan tertentu. Bapak Ibu itu ingat ya, Bapak Ibu itu sudah menjadi ramahnya publik. Apapun yang Bapak lakukan, apapun yang Bapak omongkan itu sudah punya publik, harus diingat ya. Kayak gitu-gitu loh memang. Karena memang jadi pejabat publik itu nggak gampang. Betul. Ini diingat-ingat loh, mungkin ada wanita Katolik Republik Indonesia yang jadi caleg. Tahun Bisa 2024 ya. Bisa saja. Atau mungkin wanita-wanita yang sekarang ini sedang ikut di 2024 kan nggak tahu juga ya, nanti mungkin jadi apapun nanti kan wanita-wanita kan juga berhak punya suaranya kan yang 2024, karena nggak gampang untuk bisa menjadi bagian dari ranah publik itu. Harus diingat bahwa memang punya kewajiban untuk bisa bersuara itu tidak hanya kemudian melalui suara, tapi apapun yang kita lakukan, gerak tubuh itu semuanya juga sudah jadi punya publik. Betul. Jadi agak harus menjaga dengan baik ya apabila kita sudah masuk sampai ke pejabat publik. Sebetulnya bukan hanya pejabat publik ya, tapi dalam ranah pekerjaan kita ya masing-masing juga tetap ya, kita juga membuat keputusan untuk departemen kita misalnya, begitu ya, untuk keluarga ya. Sebagai bagian dari wanita Katolik Republik Indonesia itu juga udah punya publik. Betul. Loh, jangan hati-hati. Betul ibu-ibu ya, jasnya harus ya. Rambutnya udah mewakili ya kan semuanya. Betul. Ya kan, karena memang harus menampilkan bahwa memang kita adalah wanita Katolik Republik Indonesia. Betul. Yang sama ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Betul. Ya. Jangan dikira kemudian berpikiran yang namanya pejabat publik itu hanya mereka yang ada duduk di MPR, DPR, di Senayan atau apa. No, Anda semua wanita Katolik Republik Indonesia itu juga adalah bagian dari ranah publik. Jadi bagaimana semua Anda berbicara, Anda kemudian bahkan berjalan pun juga mewakili dari bagian wanita Katolik Republik Indonesia. Bagaimana Anda merepresentasikan wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, betul. Hati-hati ya. Terutama terkadang juga diminta untuk membuat satu keputusan. Keputusan ini untuk baik untuk tingkat DPD atau tingkat cabang atau tingkat ranting, itu juga memang dilatih untuk sampai ke situ ya. Ini nggak nakut-nakutin loh ya, bukan nakut-nakutin, tapi maksudnya itu adalah namanya hak dan kewajiban. Maksudnya kalau kita kemudian merasa bahwa ini adalah sebuah panggilan untuk melayani sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, ya memang ada kewajiban-kewajiban tertentu yang kemudian harus dilakukan, termasuk menjadi kok aku jadi harus pakai seragam, kok aku jadi harus begini begitu, ya memang begitulah adanya. Memang harus mencerminkan ya pejabat apapun jabatan kita, gitu ya. Bukan hanya
hanya di dalam satu, bukan hanya tapi dalam keluarga pun kita akan mengambil satu keputusan untuk keluarga. Itu juga dibilangnya pejabat publik juga ya, harus mengambil keputusannya. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan juga ya, pertimbangkan masak-masak dan libatkan Tuhan selalu ya, gitu kali ya. Oke. Nah memang betul bahwa tadi pertanyaannya agak mengarah. Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2024 pemilu ya Bu. Nah di situ menurut Mbak Tantri sendiri nih kan sudah bertemu dengan banyak orang, kemudian sudah punya pandangan tersendiri gitu ya. Nah menurut Mbak Tantri ini kualitas kepemimpinan seperti apa yang mencerminkan pemimpin ini memiliki semangat melayani? Oke, kalau zaman sekarang itu sepertinya kalau dilihat trennya sih, banyak banget ya saya ngomong. Itu adalah para pemimpin yang kemudian mau berusaha untuk dekat dengan rakyatnya. Kan kita seneng tuh ya kalau misalnya para netizen itu kan seneng kalau kita ngomongin sosial media deh, Yes. yang dibales gitu kan, sama dibales tuh aku gitu kan. Atau jadi seneng adanya engagement, seneng sama para pemimpin yang rakyat membumi gitu. Jadi kualitas yang seperti itu sih sebetulnya. Jadi mereka yang kemudian mau terjun langsung ke masyarakat, mereka kemudian yang mau kelihatan tidak ada gap yang terlalu jauh. Gitu sih. Jadi sepertinya sih itu yang kita tampilkan untuk 2024. Oke, 2024 ya, sehingga Ibu mungkin dari paparannya Mbak Tantri tadi sudah punya gambaran ya kira-kira siapa nih sosok yang paling pas gitu ya untuk dipilih gitu ya. Betul, dan ini juga nanti kan pemilihnya banyak yang Gen Z ya. Jadi nanti mungkin tampilannya nggak bisa tuh kelihatan yang formal gitu kan. Harus yang kelihatan menunjang. Makanya kan yang zaman sekarang kan tampilan sosial medianya tuh mulai tuh bapak-bapak pada pakai sepatu cats, pada lari, pada apa. Nah memang seperti itu karena pemilihnya banyak pemilih muda. Dan sekarang semuanya viral ya, jadi apapun yang di ini karena mudahnya sosial media gitu ya didapat, orang mudah untuk mendapatkan berita-berita dalam bentuk video, sehingga memang hal tersebut menjadi penting ya. Tapi viralnya yang positif ya, harus dong. Wanita Katolik Republik Indonesia. Kegiatannya harus di-up lagi tapi yang positif gitu ya. Oke, Mbak Tantri, aku kulik sedikit nih dari CV-nya ya. Itu kok agak aneh ya, karena awalnya menjadi penyiar, and then agak belok sedikit nih masuk ke attendance, and then kembali lagi. Boleh ceritain nggak sih pengalaman ketika di flight attendance itu? Iya, itu soalnya jadi penyiar tuh kan masih muda banget ya. Waktu semester 2 kuliah, jadi usia masih 19 tahun. 19 tahun. Terus selesai kuliah itu anak bawang ya untuk tipenya ya. Jadi pada saat itu juga anak bawang. Banget, bukan cuma anak bawang aja, anak bawang banget. Oke. Terus sama nih kayak Wanita Katolik Republik Indonesia di TV yang ada RI-nya juga. Nah kemudian lulus kuliah S1 waktu itu, tiba-tiba jiwa mudanya masih membara kan, pengen keliling dunia. Terus dapat opportunity untuk kemudian flight attendance di luar negeri, yang diiming-iming bisa keliling dunia. Motivasinya adalah keliling dunia secara gratis loh. Oh ya betul. Udah gitu kan, daftar kok keterima, gitu kan, basic luar negeri pula, gitu kan. Namanya masih muda kan, ambil semua kesempatan diambil. Nah itu jangan menyanyiakan kesempatan ya. Saya kebetulan tipenya kayak gitu, semua diambil aja gitu kan, karena sifatnya tuh nggak tahu mau apa kan, jadi diambil aja semuanya gitu. Nah tapi ya itu ternyata memang ya itu tadi kan, Tuhan tuh udah mengarahkan kita ke hal-hal yang memang yang terbaik yang harusnya kita jalani gitu. Di situ ternyata ditempa. Tempatnya itu yang memang yang terbaik yang harus kita dapatkan gitu. Jadi diberikan pelajaran soal tidak hanya masalah melayani, tapi kan itu airlines yang waktu itu, saya nggak tahu kalau sekarang ya, itu sekarang harus di research lagi. Tapi waktu itu tuh the best airlines untuk bagian pelayanan. Jadi mereka tuh benar-benar menempa masalah melayani aja itu, servisnya tuh kayak 3-6 bulan itu belajar soal pelayanan. Belum masalah kemudian apalagi ya courtesy gitu. Wah pokoknya tuh benar-benar ini apaan sih kayak gini gitu. Saya tuh nggak pernah tahu bahwa yang namanya flight attendance tuh sampai SOP-nya sampai sedalam itu tentang pelayanan ya, melayani ya. Ya ampun gitu.
Kalau dibilang 1 semester sendiri loh, 6 bulan loh. Ya kan, untuk belajar pelayanan untuk menjadi seorang flight attendant yang baik ya. Iya, Oke. pastinya kayak gimana apa segala macam, kayak benar-benar mulai dari nol lagi untuk segala hal gitu. Jadi mulai lagi di misalnya service industry kira-kira kayak gitu. Tapi again menarik lagi kan, karena saya lagi-lagi kan saya tipikalnya jalanin aja gitu. Nah tapi dari situ karena nothing tulus tadi itu malah terus kemudian jadi mencintai, jadi suka. Ada pengalaman menarik nih, pengalaman menarik. Kayaknya seru. Oke. Saya jadi kalau terbang, saya boleh sebutin nggak sebenarnya? Boleh. Oke, ini nggak. Saya kerja di airlines Airlines Asia, base di Singapura. Nah jelas banget. Jelas ya. Asia dan base-nya di Singapura. Nah, tinggalnya di Singapura saat itu ya. Tinggalnya di Singapura. Nah, waktu itu jadi kita kalau masih baru tuh ada E-plate itu nih probation plate. Selama 6 bulan kita terbang itu masih masa probation. Nah, dalam masa probation itu kita tuh masih punya senior yang masih menilai kita selama terbang. Gitu kan. Nah, selama masa probation itu kita itu di selalu ada supervisor gitu dan selalu dikasih penilaian kan. Pada saat itu karena saya tadi nanti tulus mau belajar ya udahlah ikutin aja gitu kan tipenya. Ada penumpang yang waktu itu kehilangan anting gitu, sebenarnya simpel banget kehilangan anting gitu kan, terus dia kayak aduh aku kehilangan anting gitu, wah masa sih, coba, terus saya cuma kayak ayo kita lihat yuk, kita cari gitu, aduh kehilangan ya, karena saya bantuin cari segala macam. Dia tuh ngeliat saya tuh tulus banget, bayangin ya, cuma ngebantuin kehilangan anting. Tapi kan dia sebelah atau dua-duanya? Sebelah. Oh sebelah. Tapi mereka itu ada berliannya kali, ada kandungan berliannya. Jadi memang benar-benar hati-hati ya. Enggak, poinnya sih belajar bahwa kalau kita tulus, orang itu sampai loh hatinya. Dia melihat dan merasakan. Dia kira nulis surat gitu loh, bahwa si anak ini tuh tulus membantu saya gitu loh. Ke airlines-nya? Ke airlines. Oh oke. Tapi pertanyaannya, ketemu nggak antingnya pada saat itu? Enggak ketemu, tapi dia merasakan ketulusan hati dari seorang Mbak Tantri. Iya. Berusaha untuk menemukan gitu. Jadi ketulusan itu terasa ya? Iya. Gitu, ketulusan itu terasa gitu kan. Sampai terakhir ketika turun, aduh mohon maaf sih sampai nggak bisa cari gitu loh. Dan tapi saya memang tulus loh, nggak peres, emang bener mau nyari gitu loh. Ya ternyata saya jadi belajar juga, oh ternyata kalau tulus itu sampai ya gitu loh. Itu saya belajar loh, sampai hari ini saya pegang terus itu. Dia ternyata tulis surat gitu loh. Saya terkesan sama anak ini. Saya exactly sampai hari ini saya nggak tahu isi surat itu apa. Sampai akhirnya ternyata saya dikasih penghargaan gitu ya. Dan itu ternyata penghargaan yang pertama kali didapatkan oleh Flight Attendants Indonesia. Jadi saya kalau terbang dapat pin khusus gitu. Dan itu pertama kali ada probation dapat itu. Dan pertama kali Indonesia dapat. Luar biasa ya, orang Indonesia meraih penghargaan itu di kancah internasional. Gitu ya, kita bisa bilang seperti itu ya, bahwa dengan tanda itu bisa jadi kan kayak employee of the month or something kayak gitu ya. Oh bangga banget ya pastinya. Iya, tapi ya itu yang tadi aku belajar sampai sekarang, oh ternyata ketulusan itu sampai loh heart itu ya. So, itu kembali lagi kalau kita melakukan yang terbaik, dunia dan Tuhan merestui. Jadi apapun itu pasti akan kembali lagi ke kita. Betul. Gitu ya. Dan itu yang akhirnya aku dapatkan ketika aku kembali lagi ke dunia penyiaran. Aku nyambung dan itu sampai sekarang penyiar nggak putus gitu ya kan. Jadi dari setelah flight attendant kemudian masuk lagi dan sampai sekarang saat ini, berarti dari tahun berapa tuh ya Mbak Tantri? Aku siaran pertama kali itu 2002. Wow. Putus tuh aku jadi flight attendant 2007 sampai 2010 sebetulnya. Terus 2010 mulai siaran lagi sampai sekarang. 2010 so sekitar 12 tahun ya sekarang ya, ditambah 5 tahun sebelumnya 17 tahun, sweet 17 dong ya. Wah, tapi 17. Iya. Dan itu tapi lucu kan, di tengah-tengahnya ada jeda di service itu. Kadang-kadang mikir kenapa ya kok aku harus ada jeda itu gitu kan. Oh Tuhan kenapa tempatkan masuk ke posisi ini atau masuk ke profesi ini dulu nih? Iya. Mungkin karena jeda pada saat itu ya. Masih muda, siaran di prime time gitu kan. Arogansi. Tinggi ya. Jadi kalau nggak lihat nggak nampak hatinya begitu. Yang kedua kali dikasih kesempatan siaran lagi itu karena udah belajar tentang service industry,
Tuhan udah menempa aku, udah belajar dari heart to heart, ya kan, belajar bahwa kalau kita tulus itu berarti akan sampai segala macam. Jadi begitu balik lagi udah beda, orang udah lihat nih, tapi beda ya gitu, udah lebih down to earth. Ketika siaran tuh lebih menyenangkan, banyak yang bilang lebih banyak senyum, wah Ya, makanya kemarin rencana Tuhan tuh selalu berubah. betul. Dan Tuhan mau supaya kita juga melayakkan diri kita untuk kesempatan yang lebih besar di depan. Iya. Ya, dengan diberikan kesempatan, maksudnya untuk kita lebih banyak belajar, sehingga kita layak untuk dapat naik kelas untuk posisi yang baik berikutnya. Jadi people skill-nya naik gitu. Ya, People betul. skill-nya naik gitu. Jadi kadang-kadang pembelajaran itu datang dari mana aja. Dari mana? Dari mana? Dan sekarang jadi kalau dibilang melayani, ya melayaninya karena pekerjaannya. Jadi merasakan bahwa ini pekerjaan bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk banyak orang. Gitu. Bekerja sama banyak orang. Oh, ini ada kameramen, ada ini, ada itu. Jadi itu ya bekerja samanya. Dan hubungannya lebih baik ya. Iya, gitu. Keren ya, karena kita yakin bahwa ketika kita tulus nyampe. Oke. Nah, kalau dari pengalaman yang tadi 2000 setelah jadi flight attendant itu 2010 berarti ya. Nah, 2010 sampai sekarang nih, dari awal karir sampai sekarang, ada nggak pengalaman-pengalaman yang kira-kira membuat kita naik kelas lagi nih? Kita mau tahu juga nih, sehingga sharingnya lebih mengisi kita lagi ya, Mbak Tantri. Ada nggak pengalaman menarik yang ditemui ketika menggeluti industri? Sekarang tuh lebih ini sih Bu, jadi lebih apa ya, kan kalau dulu kan saya cerita, saya tuh kalau dulu kerja karena senang dengan pekerjaannya, nggak pernah mikir gajinya berapa, dolarnya berapa, pound sterlingnya berapa. Oh, naik ya, tahu ya. Kalau sekarang tuh lebih pengen berbagi banyak, karena kan kadang-kadang tuh mikirnya, aduh kalau berbagi tuh nunggu kaya dulu, terus kapan kayanya ya? Karena gini, kadang-kadang kita tuh mikir kaya tuh berapa sih kaya? Oh, kalau udah punya penghasilan 5 juta, udah 5 juta belum kaya, harus 10 juta gitu. Ya udah sekarang gini aja nih, berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi tenaga, gitu aja kali ya. Jadi sekarang tuh lebih banyak punya komunitas yang teman-teman yang berbagi lintas agama profesi gitu. Jadi sekarang mencoba untuk yuk kita berbagi apa aja deh gitu, kita punya kemampuan apa, kayak saya punya kemampuan public speaking, yaudah kita berbagi public speaking gitu, gitu. Jadi lebih banyak berusaha untuk sharing gitu, gitu sih sekarang So, sharing dari apa yang kita punya ya. Iya, dan ternyata balik ke kitanya lebih banyak Bu, gitu loh. Itu. Jadi aku kan mikirnya yang pokoknya tapi berbagi aja. Kadang-kadang kita ke masjid, kadang-kadang kita ke pura, kemana, ke komunitas ini, kemana gitu. Ternyata kok gilanya banyak loh, ternyata kok pound sterling ya datang dengan padahal nggak kepikiran kan, bukan itu tujuannya gitu. Oh ternyata memang benar ya pepatah yang mengatakan udah dibagi aja nanti datangnya berlipat ganda gitu. The power of giving ya. Ternyata ya itu yang dikatakan dalam kitab juga kan, pokoknya dikasih aja nanti ketika kita melayani pasti akan datang lebih banyak gitu kan ya. Itu sih yang aku dapatkan sekarang pelajarannya, makin tua harus makin lebih banyak melayani gitu kan katanya ya. Mungkin ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia harus lebih banyak mengajari aku begitu. Karena ibu-ibu kan pasti melayaninya lebih banyak daripada aku. Karena bidangnya ada 5 dan 5 bidang itu pasti punya programnya sendiri gitu ya. Itu ibu-ibu ya kan. Jadi kalau ada Mbak Tantri yang mau sharing-sharing kayaknya akan diterima dengan baik. Ayo mari kita berkolaborasi. Gitu ya. Jadi ibu jangan sungkan menghubungi Mbak Tantri ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Gitu ya. Karena memang tadi ya the power of giving. Ketika kita memberi pasti Tuhan juga akan, bukan kita menuntut Tuhan memperhitungkan, tidak, tapi Tuhan melihat itu semua gitu ya. Iya betul sih Bu. Jadi itu yang lagi banyak belajar soal itu sih. Dan di dunia kerjanya sekarang Mbak Tantri tantangan nih, kan sekarang ada perubahan ya, maksudnya ada generasi ini X, ada generasi Y, kemudian nanti generasi yang sekarang gitu ya. Tantangan yang dihadapi sekarang nih menghadapi generasi-generasi yang demikian itu di dalam dunia industri persiaran tuh, penyiaran tuh seperti apa sih? Waduh, itu kayaknya tantangan di semua industri dia, nggak cuma industri aja sih. Sebetulnya sih dari industrinya sendiri, kalau dulu kan hanya TV, sekarang ada digital gitu ya.
Jadi ya itu udah tantangan tersendiri. Terus dari tipikal generasinya juga udah beda banget gitu kan. Tipikal generasinya juga udah beda banget. Tapi saya sih yakin setiap anak itu kan anak generasinya. Ya. Jadi ya yang generasi paling bawah harus menyesuaikan dengan generasi yang paling atas, bagaimana yang paling atas harus menyesuaikan dengan generasi yang paling bawah juga. Itu the way we survive in this world sih, maksudnya kayak itu. Jadi ya kita harus bisa, kita nih saya karena kayaknya generasi sandwich nih, saya kan nggak di bawah tapi juga nggak di atas gitu. Ya kitanya harus bisa menjembatani yang di atas dan juga yang di bawah. Saya tuh punya anak umur 4 tahun, udah nggak nonton TV. TV kayaknya udah nomor sekian, yang pertama itulah ya channel itu ya. Jadi dia juga bingung, mamanya pendidik TV dia juga bingung kayak konsep TV itu gimana gitu. Saya nggak bisa nyalahin juga karena itu adalah dunia yang sekarang gitu kan. Nah jadi berkomunikasi dengan anak saya juga udah beda gitu kan Bu, gitu. Logikanya jalan gitu kan. Saya juga udah ngobrol, nggak bisa saya marah yang seperti ibu saya ke saya juga udah beda gitu. Sementara ibu saya berkomunikasi ke saya dengan berkomunikasi ke anak saya masih sama gitu kan. Jadi saya harus ubah. Pokoknya tantangan, tapi kan hidup tuh masih terus berjalan ya Bu. Jadi yang paling penting adalah upgrade yourself. Itu yang paling penting. Be agile. Agile itu maksudnya adalah harus mau beradaptasi. Jangan kaku, jangan kaku. Jadi yang tua-tua ayolah ikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Menerima perubahan ya. Buktinya ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia udah mulai kan main-main kayak gini. Oh iya Jan, yes. Udah mulai talk show kayak gini kan berarti mengikuti perkembangan zaman. Udah mulai kemudian berusaha untuk apa sih yang sekarang paling in ya kan. Nah ini kan berarti udah agile mengikuti perkembangan ya kan, nggak boleh kaku. Berkomunikasinya sama yang muda-muda sekarang nih apa sih, gimana sih gitu kan. Tapi sama yang tua-tua juga, yang muda tetap hormat juga kan, seperti apa. Jadi ya harus begitu sih. If you wanna survive. Ya. Jadi di segala macam industri kita tetap harus ya menampilkan yang terbaik gitu ya, dan juga menyesuaikan diri dengan baik sehingga tidak terlindas akan perubahan. Yes. Gitu ya. Tapi kita bagaimana mensiasati perubahan itu, menyesuaikan diri dengan baik supaya bisa tetap survive. Oke. Oke. Kira-kira Mbak Tantri ada tips dari Mbak Tantri nggak ya? Maksudnya untuk mendidik seorang anak gitu ya. Maksudnya kan pasti sekarang kita juga pasti tadi ilmu itu bisa datang dari segala arah gitu ya. Tapi bagaimana Mbak Tantri dengan pengalaman yang ada ini mengarahkan sang buah hati untuk menjadi pemimpin yang melayani. Kembali ke tema ya. Iya, zaman sekarang tuh susah sih ya, soalnya segala informasi, segala begitu terbuka ya. Ya, kalau saya menutupi, kayaknya dia tadi tuh nggak agile, dia nggak bisa mengikuti perkembangan sebagaimana dia adalah anak zamannya. Gitu. Tapi kalau kemudian saya melepaskan juga nanti dia terlalu terkontaminasi oleh tsunami informasi juga kayaknya kok ada muntah sendiri, gemuk sendirinya ya, terlalu banyak masuk tapi tidak, maksudnya untuk mengolah informasi itu kurang bisa ya. Jadi akhirnya saya dari sekarang berusaha untuk jadi temannya dia aja, dalam artian terbuka dari sekarang. Ibu saya tidak pernah membuat dia jadi kayak anak kecil, jadi saya menjadi teman gitu ya, berbicara dari hati ke hati dari dia kecil. Jadi dia terbiasa sama saya untuk terbuka, itu dulu nomor satu. Jadi saya nggak pernah memposisikan diri sebagai orang yang lebih tua gitu. Jadi kita berteman, kita bersahabat ya, bestie ya kita ya. Bahasa sekarang bestie. Kita bisa ngobrol apa aja loh ya gitu. Jadi apa sih mau ngomongin apa nih gitu, mau ngobrolin apa nih, itu dulu kan. Jadi terbangun kepercayaan kan. Nah yang kedua adalah saya mau dia tumbuh punya attitude yang baik, karena saya ngerasa modalnya saya cuma itu gitu. Ada modal yang terharu nih saya. Modal yang bisa saya kasih ke dia pada akhirnya cuma itu, supaya karena saya yakin kecantikan ataupun kepintaran atau apapun nanti itu bisa tergerus gitu ya. Tapi kalau attitude kayaknya itu yang akan membuat dia survive kapanpun ya gitu. Kalau kekayaan atau apapun itu bisa tergerus gitu ya. Tapi kalau dia attitude, the way dia survive dan segala macam itu pasti, saya tahu ada saya atau nggak ada saya, dia pasti bisa jalanin kehidupannya dengan baik gitu. Makanya juga dalam pemilihan sekolah juga saya cari sekolah yang emang sesuai dengan visi misi saya juga gitu. Mungkin
sekolahnya bisa bikin dia pinter, tapi attitude-nya gimana ya dia, kayak gitu. Dia bisa sopan nggak ya ke orang yang lebih tua, bisa menghargai orang lain nggak ya, kayak gitu. Jadi sedetail itu sih soal attitude sih menurut saya, gitu sih cerita. Berarti kita paham ya bahwa attitude is the number one. Ya harus mau melayani dan harus mau saling melayani dalam kehidupan, itu sih buat saya. Attitude yang baik memang harus kita jaga sepanjang hidup ya, sehingga keharmonisan dalam hidup apapun itu bisa tercipta Karena Tuhan dan Bunda Maria kan nggak mau jadi curi ya, melayani itu kan bagian terpenting dalam kehidupannya. betul. Kalau dia mau melayani, dia pasti akan dilayani, tapi dia harus mau Melayani dulu. So itu salah satu ajaran. Dengan attitude yang baik, kita yakin bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang baik, dan ketika diajarkan untuk bisa melayani, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang melayani. Setuju ya? Oke. Nah, satu lagi Bu, berdasar nih kan punya pengalaman organisasi pasti banyak ya Mbak Tantri ya. Nah, bagaimana sih Mbak Tantri melihat organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia saat ini nih? Kira-kira boleh nggak dikasih kesan atau saran sehingga kami semakin berkembang, atau kita nantinya akan semakin berkembang, pasti Wanita Katolik juga kan ya, akan semakin berkembang menciptakan kader-kader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani. Wah, saya sih selalu dekat dengan Wanita Katolik Republik Indonesia ya, sudah menjadi bagian dari keluarga saya sebetulnya. Jadi banyak sekali keluarga saya yang menjadi pengurus di setiap cabang-cabang Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi harapannya bisa terus bahasanya anak zaman sekarang sih bisa terus menjadi Wanita Katolik Republik Indonesia yang mengikuti arusnya, yang kekinian gitu ya. Karena kan memang organisasi yang bisa mumpuni adalah organisasi yang bisa tidak tergerus oleh zamannya gitu ya. Jadi tetap pada visi dan misinya, tetapi arus itu kan harus diikuti ya. Jadi meskipun ada arus tapi tetap bisa menyelam dengan arusnya gitu kan ya, sehingga nanti bisa bertumpu pada dermaga yang sama gitu. Jadi harapannya bisa ada terus untuk bisa bersama-sama maju bersama dengan seluruh wanita Katolik Republik Indonesia. Kita bisa sama-sama membangun Gereja Katolik Republik Indonesia, dan harapannya bisa terus menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kita bangun terus untuk bisa mengangkat derajat dari seluruh wanita-wanita yang ada di bumi Indonesia ini gitu ya. Dan muncul lagi nanti ada bibit-bibit unggul ya, itu harapan kader-kader baru ya. Tuh, itu harapannya. Jadi semangat terus, maju terus Wanita Katolik Republik Indonesia, dan kita bisa terus berkolaborasi, karena itu kata kunci di era sekarang. Betul, kolaborasi ya. Betul, itu nggak boleh ketinggalan tuh, dalam segala aspek sekarang tuh diperlukan. Betul. Dan harapannya nanti bisa terus berkembang, maju dan berjaya. Wah, jaya ya. Oke. So, Mbak Tantri, terima kasih banyak atas kesediaannya mampir ke kami untuk kita melakukan sharing bersama, sehingga bisa memberikan satu wawasan baru untuk teman-teman Wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya sewilayah kerja di PD Jakarta. Terima kasih banyak Mbak Tantri dan ibu-ibu yang terkasih. Semoga lewat renungan kali ini iman kita semakin berkembang, iman kita semakin teguh dalam meneladani Bunda Maria, Bunda Tuhan yang dengan kesetiaan dan kerendahan hati menjadi pemimpin yang mau melayani di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya undur diri, sampai bertemu dalam renungan bersama DPD Jakarta lainnya.